Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga 012. Kembali lagi di podcast RW 12. Udah lama banget nih kita nggak jumpa ya. Kemarin sempat juga kita ada podcast terkait UMKM. Kebetulan saya nggak bisa hadir, diwakilkan sama Bro Indarto. Dan kali ini kalau bapak-bapak atau ibu lihat ya, narasumber di samping saya ini berpakaiannya tahu lah ya. Kita akan membahas tentang kuliner pada malam ini. Masalah ya? Karate. Biarnya memang di RW 12 ini, kalau Bapak Ibu ngelihat beberapa sosmed Instagram ya, beberapa blog atau klaster di RW 12 ataupun di IG, ada memang satu klaster mengembangkan bakat minat karate di usia dini. Dan kebetulan sumbernya ada Bro Feli, ada Bro Koko. Di sini kita akan berbincang-bincang ya. Pertama kali misalkan seperti apa Bro Feli minat untuk mengembangkan karate atau sejarah karate seperti apa. Nanti kita akan bahas di podcast kali ini. Oke, gimana Bro Feli? Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Koko lemes aja nih. Alhamdulillah. Dan kebetulan tadi pas hari ini ya kita sempat ada event ya, Bro, event di blog itu kayak karate, promosi. Jadi gue juga sempat lihat di sana memang alhamdulillah minatnya banyak banget dari usia kecil sampai lumayan juga SD atau SMP yang ikut, dan alhamdulillah berdampak positif untuk para orang tua. Karena apa? Karena memang ini kegiatan yang berpositif buat anaknya ya. Oke, Bro Feli. Ya. Pertama kali nih yang ada di benak Bro Feli nih, kenapa mengembangkan karate di lingkungan R12? Apakah dulu memang lu basic pernah sebagai atlet karate atau memang dari dulu memang wah gue pengen banget nih di sini tuh ada bakat-bakat karate yang bisa dikembangin gitu? Ya, kalau gua sendiri sih emang dasarnya gua karate. Karateka ya. Ya, karateka. Di awalnya itu di Tanjung Priok. Punya Priok. Awalnya Tanjung Priok, rantingnya Skoci. Skoci itu apa? Skoci itu kumpulan anak Priok sebenarnya. Oh, Sekitaran Koja dan Cilincing. Jai. Itu ternyata singkatan Skoci. Gue pikir kapal-kapal kecil ya di kapal pesiar itu loh, bukan ya? Bukan, sebenarnya itu singkatan. Boleh sih. Rantingnya pun masih hidup sampai sekarang, masih besar gitu. Dulu di usia berapa nih lo udah mulai tertarik sama karate sampai akhirnya lo berprestasi gitu? Ya, karate itu mulainya dari tahun sekitar 92 atau 93 deh, gue lupa. Di tahun segitu deh gue mulai karate. Di Indonesia? Oh, di elunya ya? Ya, okay. Kalau di Indonesianya itu di sekitar tahun 67. Wah, lama ya? Ya, itu biasa dari Jepang kan. Dulu kan Jepang banyak banget di sini. Samurai. Iya. Action figure-nya banyak kan? Nah, kalau gue mulainya dari sekitar tahun 92 untuk karate. Awal mulanya dari kakak sepupu. Kakak sepupu itu ikut karate, udah almarhum sekarang, namanya Rudolf Sunda, dipanggil Uyop. Di tahun 88 itu dia jadi karateka termuda sabuk hitam. Lalu tadi sebut karate sama karateka itu sebenarnya Sama aja sih sebenarnya. Karateka ya? itu sebutan. Ya, karate sebutan, karateka itu atletnya. Jadi kayak gini. Ada karate, ada karate do, ada karateka, kayak gitu ya. Itu sebutan aja lah. Ya gue juga nggak hafal banget, nggak tahu bener ya istilah itu ya. Gitu. Tapi sama aja. Gitu. Sama aja. Ya dasarnya dari situ. Gue ngeliat dari kakak sepupu gue yang saat itu terbilang satu-satunya bisa dibilang karateka termuda memban sabuk hitam atau dan satu gitu di tahun 88. Dan prestasinya lumayan banyak ya? Bawa Indonesia juga nggak dia? Belum sampai di situ. Belum sampai di situ. Karena saat itu dia masih kelas 6 SD loh. Kalau sekarang karate udah banyak banget tuh yang umuran segitu udah sabuk hitam dan satu udah banyak banget. Tapi tahun 88 itu masih terbilang hampir nggak ada. Kenapa tuh yang menjadi membedakan? Seakan-akan sekarang tuh kasarnya muda ya dapat sabuk hitam dulu serangan itu gimana perbedaannya, kenapa bisa seperti itu? Sebenarnya bukan perbedaan ya. Dilihat pasti karate itu dari prestasinya. Prestasi.
ini menurut gue ya, yang gue ketahuin adalah di Indonesia cabang olahraga yang gue tahu ya, setelah bulu tangkis itu prestasi terbaik itu ada di karate. Karate. Nah, cuma nggak terlalu ke expose karena adanya 2 induk organisasi. Oke. Gitu. Doain. Nah, contohnya ya kalau mau dicari di SEA Games, di Asian Games pasti ya Indonesia ada emasnya terus di situ. Iya sih, memang sih. Bahkan sampai atlet-atlet Indonesia pun yang dikirim ke luar negeri untuk kejuaraan dunia seperti itu ya, mereka dapat gelar itu. Gelar juara dunianya ada di Indonesia, ada beberapa orang. Sekarang juga ada juga yang juara dunia juga itu namanya Ziki Zaresta. Gua sih nggak kenal gitu. Perempuan apa cowok? Cowok gitu. Nah, dia sebagai juara dunia juga dan itu dari Indonesia juga, Ziki Zaresta itu. Nah, gue lihatnya dari situ. Karate itu dari situ. Yang gue juga pernah ikut karate, ya kan? Pernah punya prestasi juga. Ayo dong, sebutin dong prestasinya dong. Wah, ada beberapa prestasi lah, dari kejurnas juga. Gue pernah dapat gitu kejurnas. Keren. Pokoknya ada beberapa prestasi. Dan akhirnya ya gue vakum itu sekitar tahun 99. Vakum. Tapi minat karate itu masih gede banget di gue gitu, masih pengen. Tapi kadang juga ngelihat kok yang lain kecil-kecil udah hitam, gue mau ikutan lagi baru malu juga. Kadang kan gimana gitu, mau ngelatih basic untuk ngelatih kan nggak semua sabuk hitam itu bisa ngelatih. Oh, jadi ada persyaratan. Jadi gini. Oke. Jadi gue baru tahu nih. Bukan persyaratan ya. Gimana jadi gini. Saat ada yang sabuk hitam itu dia masih jalan jadi atlet, nah, dia kan fokusnya untuk latihan, lebih ke latihan. Okay. Nah, dasar-dasar untuk melatihnya dia punya hanya yang benar-benar basic aja, tapi untuk menciptakan benar-benar menjadi atlet itu, nah itu dia tuh yang beda. Bahkan ada yang gimana ya, pelatih bisa dibilang bukan juara bukan apa, tapi bakat melatihnya lebih baik, dia menciptakan juara. Oh iya sih, kayak di bola pun demikian kan. Ada yang siapa pelatihnya kayak ya Jose Mourinho, siapapun. Iya. Dia gak berkembang lah nggak jadi bintang sepak bola, tapi dia punya bakat untuk melatih, menciptakan talent baru di sepak bola. Kayak gitu mungkin gambarnya. Iya, nah gue di situ juga sebenarnya untuk mau ngelatih itu ada keraguan. Keraguannya gini, jangan sampai gue ngelatih, tapi anak-anak ini nggak jadi apa-apa. Iya. Gitu. Makanya gue berkomunikasi sama kakak gue sendiri yang masih aktif di Jabar, dia melatih dan lain sebagainya. Komunikasi sebelum ke kakak gue juga cari di daerah sini lah ya, cari di daerah sini ada karate, itu gue lihat profilnya dulu lah, masih gue cari tahu profilnya seperti apa. Ya kebetulan gue lingkup karate kan juga bukan 1-2 orang, banyak. Kayak contohnya gue tinggal tanya ke abang gue pun dikasih profilnya seperti apa. Oh yang ranting ini begini segala macam. Gue dapat lah informasi itu. Yang akhirnya gue putusin ke abang gue merekomendasikan salah satu ininya dia lah ya, kolega dia yang diarahkan ke sini gitu. Untuk melatih. Yang arahnya awalnya gue ngelihat untuk anak gue gitu. Karena kan gue lihat prestasi di karate bagus, dan untuk kalau kita punya prestasi beasiswa untuk ke sekolah dan lain sebagainya itu sangat atlet kan. Iya memang ya. Jalur atlet tuh. Dan ada beberapa juga di karate itu untuk pekerjaan tuh mudah. Oh iya. Ada beberapa, kan ada kegiatan contoh bank, ada kejuaraan antar bank gitu. Nah, ada beberapa teman gue yang kerja di bank itu karena karate, gitu. Ada juga kerja di di negeri lah, pegawai PNS gitu, karena karate, karena punya prestasi dan ditampung lah di sana. Gitu. Dan gue juga ngeliat ada beberapa senior gue juga, ya kalau senior apalagi yang berprestasi bawa nama Indonesia itu kita nggak usah hitung lah ya. Yang masih di Indonesia deh, mereka punya jenjang yang baik lah gitu. Caranya gue bawa ke situ buat anak gue bawa, nggak taunya di lingkungan peminatnya banyak nih. Oh iya, oke. Dari 6 minggu besoknya 20 langsung. Nah itu awal-awalnya nih pas lo kan awalnya karena minat
pengen anak lo ya, Iya, pengen awalnya itu. ikutin lah bapak yang pengen berprestasi tadi ya, karena memang ada privilege nanti kalau lo memang sukses di situ, Iya. kemudahan itu akan ada ya di bidang pendidikan sampai kerjaan pun. Nah, awalnya sebenarnya dari anak lo tiba-tiba, nah awalnya lo untuk bilang ke atau Sony ke minimal di klaster lo blok A ini, itu seperti apa tiba-tiba dari yang 6 sampai yang banyak itu? Iya, karena Dari WA kah atau memang lo pas Iya. nongkrong gitu? Ya, awalnya ngobrol sama bapak gue bawa sendiri, pas gue lihat anak-anaknya, ya kan, wah, antusiasnya rame gitu kan, banyak. Akhirnya gue sounding lah di grup, Oh gue gitu. sounding di grup, dan gue bawa karate ini bukan untuk mata pencarian, Oke. tapi gue pengen menghasilkan prestasi. Yes. Ya. Jadi wadah ya Hmm. untuk bakat dan minat yang Betul. positif lah Ya. buat anak-anak sekarang. Ya, arahnya ke situ. Makanya beberapa kali yang udah berjalan kan di Blok H, ya, Blok H, si pengajar ini, pelatih atau senpainya, dia bawa beberapa atlet Cilengsi gitu. Jadi biar yang lain pun ini ya, mungkin ada sedikit histori yang disampaikan sama mereka itu ya. Jadi anak kecil dari minat untuk berlatih karate makin tinggi gitu. Ya, semangatnya dia lihat, kekompakannya, ini segala macam gitu. Itu dilihat. Dan gue ngerasain itu gitu saat animonya. saat gue latihan saat itu, gue punya prestasi dan sampai gue bawa gue ke tempat-tempat yang baru, nah, gue merasakan itu gitu. Wah, mereka akan melihat kita sebagai contoh, Iya. gitu. Mereka akan lihat kita sebagai contoh, mereka pengen berkembang. Ya, wah, dia lihat kita sebagai contohnya, seperti itulah. Ya. Oke sih memang. Nah, sebenarnya belum lama juga ya lu ngebentuk karate ini ya. Kayaknya belum ada sebulan tuh nggak sih? Hitungannya ya belum ada sebulan, Belum ya, sekitar tapi 3 minggu. 3 minggu lu 3 udah minggu. mulai peminatnya tuh udah berpuluh-puluh anak loh. Luar biasa sih gitu kan. Kalau berapa apa nih? Kan sempat juga nih Karate. karate dulu lah. Cuman nanti masalah prestasi belakangan lah. Gimana berapa apa nih? Ya yang gue lihat sih Lu kan nama di Jepang kan? Iya, Pasti kan pasti kan tahu lah. Potongannya dong, lihat potongannya Iya. ya. Kayak tentara Cina ini, banget potongannya. Jepang ke Cina jauh ya. ya ini sih dengan Bro Feli menginisiasi karate di lingkungan RW12 nih, ini salah satu ya kebanggaan lah ya, kebanggaan kan. Ya. Kita punya pastinya wadah kebanggaan. untuk anak-anak yang untuk gimana olahraga bela diri juga di samping mencari prestasi juga dibutuhkan untuk anak-anak kita gitu kan. Iya, buat jaga diri lah ya, bela diri kan dimanapun berada Buat gitu. diri sendiri kan gitu kan. Tapi denger lo, gue ngeri sejujur gue nggak percaya sih. Bener loh, dia tiba-tiba kan gue sempat masalah karate kan, bahas karate sama dia. Tiba-tiba japri gue, dia bilang, lo percaya nggak kalau gue mantan atlet taekwondo? Wah, Langsung gue bahas, gue ketawa, gue nggak percaya. Sumpah. Dia langsung menjadikan prestasinya. mungkin lu gak percaya itu karena apa nih? Apa karena lu ngeliat begini? Yes, atau perawakannya lah bro. Kalau lu kan masih begini kan lo, badannya kan gagah gitu, ya masih cocok lah. Ya, ada bekas bela diri. Sebenarnya bukan bela diri, pembelaan diri kayaknya ini. Kayaknya lebih cocok ini lah prestasi makan kayak sih. Cuman dia meyakinin gua, ini prestasi gua, wah panjang, nggak usah jelasin lah. Nah itu gua tanya, itu hoax apa bener sih lo? Itu benar bro, benar. Jadi Coba sedikit ceritain deh. gue itu mulai tertarik di olahraga bela diri tuh dari bisa dikatakan dari kelas berapa SD, kelas 4 tuh udah ikutan silat Silat, di oke. rumah tuh namanya tuh perguruannya Panji Putih gitu kan, Panji Putih. Yang itu pawang ular bukan? Bukan. Yang suka berubah itu. Panji itu siapa nama artisnya gue sampai lupa tuh. Itu Primus itu. Primus, ya anjay. Banyak Panji ya istilahnya ya. Itu dulu tuh dari SD kan. Oke. Sampai kelas 6 ikutan silat. Cuman nggak masih belum ke arah prestasi, belum, masih ya sekedar ikut-ikutan aja. Tapi mata yang batu bata udah bisa SD tuh. Setelah pemain dulu. Lo kayak tamen film lo berarti lo apa? Itu dari itu SD udah ikut silat. Oke. SMP kelas 3 tuh baru terjun di taekwondo tuh, kelas 3 SMP kan 2003 2004 tuh udah mulai terjun taekwondo. Lanjut ke sekolahan STM kan.
Nah dari situ udah mulai mulai kelas 1 lah tuh udah mulai ikut kejuaraan. Bener nih. Bener. Geran antar SMA. Antar pelajar se Kabupaten Karawang. Anak Kerawang nih. Tadi dulu, ini taekwondonya real apa lo PS nih, lomba PS nih? Kan ada Tekken kan taekwondo tuh. Taekwondo ini benar nama tim itu Perkasa namanya. Kayak merek kebat kuat dia Perkasa. Perkasa ya. Itulah kan gue bilang merek kebat kuat. Iya. Itu base campnya di dulu di Namanya Perkasa. Mana dekat Walahar tuh pabrik Dexmaco yang udah bangkrut tuh kan dulu. Ya di sana lah Base campnya, pokoknya. Gua nggak tahu lah di sana pokoknya. Ya. Daerah Kelari tuh. Terus dulu zaman dulu tuh saking semangatnya pengen olahraga kan. Bayangin gue naik sepeda dari Cikampek ke Walahar tuh sepeda berapa puluh kilo ya, ada kali 50 kilo tuh. Lu buat latihan doang itu? Buat latihan, saking semangat tuh fisik, kita kan berbagai pembinaan fisik dan mental ikutin. Itu lu fisik apa emang lu nggak ada duit buat apa? Lu jujur aja lo. Gak apa-apa kan orang dari story awal kan lari susah jadi sukses kan orang enak ya termotivasi. Jangan alasan lu cuma motivasi nggak ada ongkos gue. Fisik itu bener fisik. Oh fisik, oke fisik ya. Ya sebenarnya mulai nama naik tuh ya kelas 2 ke kelas 3 STM tuh mulai ikut di antar pelajar juara 2 ya kan. Terus ikut ya berbagai event kejuaraan di Bandung. Wah. Sebagai peserta doang sih itu, kalau nggak apa-apa, tapi lo nggak juara nih, gitu. apa-apa. Tapi pas last time pas tawuran keluar nggak tuh jurus-jurus? Gue yakin kagak lo, paling lempar batu lari ya kan? Beda. Oh, beda. Ya pokoknya sih seneng lah kalau olahraga bela diri kan. Alhamdulillah ya. Terakhir nyari Muay Thai itu nggak ketemu, cuma di Jakarta sini kan. Muay Thai, tujuannya mana Muay Thai? Mau Muay lihat. Thai. MMA gitu, MMA. Udah MMA lo. Itu lawan KB sama McGregor lo. Nah ini nih, kan ada taekwondo, ada karate. Itu sebenarnya bro yang membedakan apa sih dari tekniknya kan? Ya sebenarnya Kalau taekwondo kan kalau dasarnya latihan sama ya bela diri. Bela diri, Cuma kalau oke. taekwondo kan ya udah banyak yang tahu juga kan lebih mengandalkan Kaki. kaki. Oh kaki ya dia? Hampir 75% tuh kaki ya. Kan lu kaki itu, oh tendang-tendangan ya? Nah, Oh. gitu. Oh iya. Bukan banting-bantingan ya? Kalau itu bukan yang Itu judo. itu judo ya beda ya? Karate itu kan Kalau kata gini gimana? Kalau karate yang lebih ke tangan sih. Cuma sekarang udah banyak kombinasinya juga ke kaki gitu. Cuma yang emang waktu gua di sana saat gua ikut itu emang lebih mengandalkan tangan. Tapi kesini-sininya gue lihat kombinasi unik. kakinya tuh juga udah mulai hidup, udah banyak banget. Gue liatin di sekarang ini. Belum lama gue lihat karate, perkembangan karate sekarang ini kan, karena gue mau nyebur ke dunia karate lagi, gue mau update dong. Yes. Rata-rata udah menggunakan kaki juga gitu, latihan-latihan di kakinya juga lumayan dalam. Gitu. Nah sebenarnya ini ada nggak sih kategori dalam event-event karate nih? Misalkan lebih ke art ya kan, dia cuma gini doang apa Oh, sih? ada. yang memang duel gitu loh. Ya, Ada beberapa kategori sih kalau di karate itu. ya sebenarnya gini, dia ada dua, ada kata atau yang jurus. Itu kata tuh jurus. Ya kata atau jurus. Ada juga kumite itu yang bertarung. Taruh, oke. Nah dua itu di kata sama di kumite. Oh. Dua kategori itu aja. Cuman di kata ntar ada pembagiannya seperti perorangan sama bergu gitu. Di kumite pun juga sama, ada perorangan dan bergu gitu. Cuma kalau bergu tuh paling nikmat emang lihat di kata, karena kan untuk menyamakan 3 orang ini kan, jadi gerakannya, iya. napasnya, ini segala macam. Powernya kan, powernya gitu. Iya kayak tadi pun gue lihat masih kecil ya, sempat jelasin dia prestasi luar biasa loh kok. Kecil, perawakannya kecil banget. Cuman pas dia show gitu kan powerful banget, asli sampai dia loncat. Wah kacau dari yang tadi video awal. Kalau lihat ya teman-teman tuh ada tadi namanya siapa tadi yang tadi? Namanya April. Namanya April. Prestasinya bro, lu jelasin bro. Tuh asli Waduh. gua sampai wah Ya gila paling nggak kecil-kecil dia prestasinya banyak. udah lumayan banyak Prestasinya. prestasinya lah ya. Jurnal segala macam udah. sempat di announce kan tadi tuh di sana tuh. Sebenarnya ya itulah yang tadi gue bilang, prestasi di karate itu banyak prestasinya, bukan hanya di Indonesia aja, bahkan sampai keluar pun udah ada prestasinya yang diakui dunia lah gitu. Gila. Untuk di karate ya, seperti itu yang gue paham. Makanya
sebenarnya ada olahraga juga yang dari kemarin-kemarin tuh gue pengen jalanin, misalnya kayak contohnya badminton, gue Iya, pernah ikut latihan badminton Ah, kampung gitu kan, ah, teknik-teknik latihannya udah pernah ikutan, tentunya ada kayak sepak bola gue juga ikut iya. bola gitu kan, tapi ya gue hanya sekedar tahu Iya, gitu, sekedar pengen. tapi Iya. kalau karate kan ya gue nyebur lah di situ, Yes. ibaratnya gue Dalam pengen lah gitu ya. ngejalanin Ya, lah. lu pelaku di situ ya, Ah, berarti gua di pelaku situ. di situ, Yes. gitu. Jadi Dan inline lah. semenjak dari awal gue ikut karate, pertama kali gue punya prestasi, gue juga di SD itu menurut gue gue udah bisa ngejaga, oh ini gue loh gitu, gue harus ngapain jadi ngejaga ini gue lah, bukan ngejaga diri untuk berantem dan lain Iya, sebagainya. bukan. Niat Gue ya, niat. udah punya Iya. udah punya value nih, Iya, gitu. iya, Gue iya. udah punya prestasi nih segala macam kayak gitu. Yang model-model kayak gitu, bahkan sampai di SMP tuh gue ada sedikit cerita lucu tuh. Nah, di ya, SMP, oke. ya kan. Gimana? Gue masuk SMP nih ya, Iya, masuk SMP, Iya. terus di situ gue habis kejurnas, juara gue di situ, juara, sabu gue udah lumayan tinggi. Nah, di sekolah itu ada karate juga, kan. Nah, salah satu yang gue lirik lah ya, Cewek. ya kayak gitu lah ya. Iya, kalau Rick cowok. Gue pengen plesetin cowok kan. Kalau Rick cowok, gue geser bangku nih agak jauh nih, jaga jarak gue nih. Ada yang gue lirik juga. Nah, sabuk dia di bawah gue sedikit. Oke, lu sedikit centil lah yang mulai Cuma latihan nih. gue meyakini diri gue karena gue, habis kejurnas nih. Boys, udah ada nama. Siapa sih Peli nih, Tinggi-tinggi, mantan juara. jalan-jalan begini kan. Oh, McGregor. Yoi. Oh, nggak kancing Habis tiga juara, kan. habis juara kan. Bulu dada diliatin, ya kan. Iya, kayak Juara. Pakai tinggi-tingginya. datang gue daftar tuh ke sekolah. Oke. Gue karate. Nah. Datang ke sana udah dengan baju yang bagus kan. Udah lu nunjukin sabuk lo yang udah tinggi tuh. Wih, orang udah gede. bawa dong. Ngeri dong. Yang tadinya kan nanti aja buka Iya. sabuknya nanti aja kan pas mau pakai, Ada pas masanya. latihannya Iya, iya. keluar bisa pakai sabuk itu gua. Pasti orang pada ngatain lo dong. Wih, anak baru nih. Tapi udah sabuknya. Iya kan Iya. rata-rata kan begitu kan. Iya. Sampai di sana mas sempanya belum keluar lapangan pakai sabuk putih. Suwe. Suruh ganti. Iya. Lo nggak bisa dong, itu kan real lo. Tapi kan nggak beli-beli di tanah apa atau dari Iya, negara kan, kadang ada kan. Itu Ngomong pasti lah lewat tuh. proses dong. Iya. Aduh, gua pengen sombong lah ya, sombong kan katanya Jadi sombong. nggak sengaja jadi Gua pengen sombong nih kan. Lihat lo nggak bagus sih bro dari awal bicara orang. Iya. Sampai di situ pas ketemu, ini sabuknya masa belum gua Iya. liatin kemana-mana kan. Nanti ibaratnya masa surprise nih, nanti Iya. pas keluar, wih udah sabuk itu nih, gitu kan. Teman, Sempanya bilang suruh pakai putih, bas drop gue, aduh ya kan. Keluar juga malu ngomong Iya. enggak tuh, ya dia ngeliatin gua putih lagi. Iya. Baju doang bagus, tapi sabuknya putih, gitu kan lihatnya kan. gagal. Wah udah tuh gagal, Iya, ikutlah gua latihan walaupun di hati ngedumal terus. Iya. Nggak puas itu ya. Nggak puas Iya lah. dong, gitu. ini kan bener sabuk bener loh. Ah, tingkatannya nggak- ada keberuntungan tapi apa tuh? Ternyata. gak lama di situ datanglah dua Cewek. pengajar, Apa ngajar? dua pengajar senpainya. Salah satunya Pasti kenal lo. salah satunya itu latihan bareng sama gue di ranting pusat. Kenal Salah satunya pasti. udah masih kenal. Oke. Nah yang satunya pas gue ke jurnas itu dia yang handle gue. Oh, oke. Mentorin lo ya? Gitu. Oke. Dia Iya. yang mentorin gue. Iya. Pas sampai di situ dia liat gue putih dong. Kaget banget. Enggak dong, marah lo nggak boleh kan pasti kan? Enggak, dia tetap Tetap menghargai senpai yang ada di Oke. situ dong. Kenapa pakai putih? Disuruh pakai putih senpai, gini-gini. Nah. Oh ya udah nggak apa-apa lah. Nah. Udah. Nah. Terus dipanggil lah gue sama dia. Nah. Sama yang cowok ini namanya Denny sih kalau ingat ya. Dari sini dikenalin. Nah. Ini kemarin habis juara nih ke jurnas. Be. Wih, senang dong. Iya. Ya kan walaupun coba orang namanya lagi istirahat kan nggak ada yang fokus kan. Oh Guanya kan. iya. Ya, udah gitu ya. Kita main kata bareng di sini. Kata tuh yang lo bilang tuh Jurus. kata. Iya, Oke, kata tuh jurus ya, bukan komunikata ya. Lo tempat pundak lah gitu, tempat kata bukan. Lebih ke jurus. Ah. Oke, lo mainin tuh. Yuk berdua gitu. Main sama dia. Ayo berdua yuk kita main. Tapi sorry, pas lo main berdua misalkan
kalau tadi kan kita dari Jepang, lu udah paham dong sih. Udah paham. Itu saya katanya kata apa? Iya, pasti dia udah paham. bilang Oke. kita main kata ini ya. Iya iya. Gitu. Oke. Jadi, Hmm. nah saat gue bawakan kata itu, Hmm. waktu itu mainnya MP. Yang itu apa tuh? Katanya sih artinya burung pipit gitu. Nah, Jurus burung pipit. gitu. Jadi kata itu di tahun 90-an itu kata yang emang bener-bener untuk pertandingan gitu. Dan rata-rata yang gunakan kata itu Pasti benar. bukan pasti menang. Oke. Kelasnya tinggi, sabuknya tinggi. Oke, Iya. ya yang ngerti gua. Disuruh main lah di situ. Wah, hari itu semangat gue balik kayak awal tuh. Biarin ibaratnya sombong gue makin Sabuk biar tinggi. putih biarin. So, nih gue putih baru pada Bukan ngelirik kata. gue. Ais, Gitu. masuk cewek yang itu. Iya kayaknya. Ya, beda sekali Ya, Anda. Udah tuh main tuh, tat sampai akhir gitu. Walaupun si sempainya yang salah, Ya, gila kali. gitu. Malu lah gitu. Dia yang salah, Iya. akhirnya dia ngikutin gue kan. Iya, udah, bro, udah. Biar tuh di situ. Pada ngeliat, ayo mulai lagi. Biasa jeda istirahat kan, udah. Bertarung lah komite itu. Komite, namanya komite ya kan? Komite. Bertarung lah. Komite itu bertarung ya. Ayo sekarang ini karena gua habis mendemokan kata itu, Oke lo. dipanggil lah gua sama sempainya. Feli kamu di sini, ayo duluan tuh. Putih ketemu putih dong. Iya. Jauh lah. Tapi putih yang barusan ini putih yang baru banget ya ikut latihan. Yang baru latihan. Tapi lo nggak galak kan? Misal Iya, enggak lah, gitu. Kasihan lah. Nah ini juga Tak kapok dia. metodenya beda nih sama yang di tempat gua latihan. Yes. Cara ininya, nggak taunya cara di sana itu sesuai sama kesombongan gua saat itu. Gitu. Berarti emang Kan gua datang itu lagi sombong tuh. berarti emang cocok lah ya. Jadi nggak tahu di sana gini sistemnya, siapa yang berdiri di sini, putih lawan putih ini kalah, putih berikutnya sampai di sabuk coklatnya hampir hitam. Dan semua lo habisin itu. Dan ya di situ kebetulan gue menang, Yes, gitu. iya. Tetetetetet. Nah, jadi kan, Sampai yang ujung. yang itu pun udah pasti ngeliat dong, Iya, ya kan? Karena diputerin, Buset. dang, begitu kan. Ini dan itu gue baru ngerasain di situ kan, gitu, segala macam. Nah sebenarnya di sekolah gue kenapa gue mau ikut karena gue dengar ada pertandingan antar sekolah. Oke, lo ngincer itu prestasinya. Gue pengen ikut juga gitu kan. Nah, entah kenapa nggak diikutin gue di situ. Kenapa ya? Gitu. Ketinggian kali lu udah Bukan, kategorinya. nggak taunya ya segimana gue gitu. Dia mau tuh bener-bener atlet nih yang keluar. Oke. Gitu. Kalau gue kan seakan-akan sekolah lain lihat kan bilangnya gue cabutan nih. Oke, Ntar ya. jadinya modelnya kayak gitu. Iya, buat menghindari ya Untuk menghindari opini-opini hal sekolah kayak yang gitu. lain gitu ya. Tapi Menurut ya sasar inilah aja. namanya si pelatih itu kan pengennya Iya. kayak murid gue dulu nih. Ngerti, Bener. dia ngejual nama dia juga kan. Iya Ngerti, di situ. Walaupun satu sisi gue juga masuk ke situ pengen bawa nama sekolah. Iya, iya. Tapi pada umumnya sih benar. Gue datang ke situ karena di sekolahan itu ada yang gue lihat sama gue pengen menyombongkan diri gue saat itu, ya kan? Ini menyelam ya. Iya. minumannya. Namanya masih SMP kelas 1 kan, masih pengen banget dilihat orang lah. Hai. Dulu kalau sekolah gue tuh habis bertanding dia penjol-penjol. Ya. Wah, pengop lah, pengop. Tapi pas datang, wis bawa medali. Iya. Ada medali gue bawa sekolah. Lo pinggir nggak tuh kalau di sekolah tuh? Lo pinggir. Waktu SD tuh, paling bawa sekolah. Kan pada ngeliatin. Wah, iya. Tapi kalau bengap-bengap nggak bawa medali ya nggak masuk. Nggak ada yang bisa ditongolin kan? Bener ya. Bener nggak masuk. Jalan kiranya mah malu maling apa lo ya kan harus main sepeda lo di banyak-banyak. Ada literasi. Ya kalau sekarang ini kan enak tuh, karate itu udah pakai protektor, ya kan? Wah, Sarung itu, lah, itu udah pakai gua- protektor, kaki sama ini udah pakai. Helm nggak pakai helm bro. Helm nggak Ya pakai, helm. ada yang pakai, ada yang enggak lah ya. Tapi kalau nggak salah saya sekarang, gue sih belum lihat banget ya. Tapi gue ngeliat kemarin reviewnya kebanyakan nggak pakai, tapi Nggak pakai. ada yang pakai juga. Itu buat safety kan Kalau ya. taekwondo pakai helm. Buat taekwondo. safety, iya. Nah, kalau taekwondo kan dari dulu emang kan di protektor, Ya, body untuk body protector, protector kaki, sama tangan, malah helm. karena kan kaki yang hantam, lumayan itu. Karena lebih apa namanya? Efeknya lebih kenceng kaki apa tangan tuh Len? Tergantung orangnya. Tergantung kekuatannya sih Iya. sebenarnya sama ketepatan. Oh, tapi eh, Gimana Bang? Pengalaman gue waktu di
kejuaraan itu kan. Ah. Orang hantam kaki bro, ini rahang apa goyang, ini mainnya gitu. Hantam tendang gitu kan. Jadi pas pada tendang kena punggung ini, dia sini langsung goyang. Itu ngeri banget. Cedera itu ya, pengalaman sama miring gini. Miring langsung miring itu. Aduh. Terus yang pas pengen gini akhirnya gimana? Ya akhirnya ya udah dia langsung bawa ke rumah sakit langsung. Berarti memang resikonya ya kalau kita Iya. memang Ya nggak bela diri sih pasti ada resiko. Pasti ya, pasti, Dan pasti itu ada ya. resikonya. Kaki memar-memar mah bengkak udah biasa itu kan. Makanya kan ada teknik-tekniknya yang harus kita benar-benar pelajari. ya itu maksud gua defense-nya gimana, Iya. cara pas dia counter attack-nya gimana gitu. Pasti semua bela diri seperti itu. Untuk total sekarang udah berapa anak didik kurang? Ya kalau Perharinya. ya kalau saat ini sih ya gue masih yang 25 itu 25 ya? masih 25. Kalau untuk yang tadi dipromosiin udah ada peminatnya tapi gue belum collect datanya Oke. gitu. Next baru gue akan lihat ada berapa orang sih gitu. Oke. Dan gue nggak lihat jumlahnya, Hmm. gue nggak lihat jumlahnya tapi gue lihat peminatnya gitu. Karena kalau gue karate nyari untuk apa ya kehidupan penghasilan, gue akan cari jumlah. Oke, tapi mindset lo nggak gitu kan? Mindset gue nggak gitu, karena gue pengen ya Pengen. Ya. prestasi lah. Prestasi. Karena saat ada yang berprestasi nanti di sini, yang indah namanya gue juga. Iya, pokoknya ada apa ya, kebahagiaan Kebanggaan, ya, kebanggaan. kebahagiaan ya. Iya, pasti Selain materi pasti kan kebanggaan ya. pasti akan dilihat ya, wih itu dari si ini loh. Pasti nggak ternilai loh, nggak Gitu. Iya sih benar. Gue ngelakuin itu pada dasarnya gue senang. Hmm. Gue senang olahraga ini, gue tahu olahraga ini, makanya coba gue Iya sih kembali benar di sih. sini. Iya, jadi benar-benar. Nah, untuk jumlah sendiri sekarang lebih banyak ya apa cowok nih? Yang sekarang ini. Minatnya. Sekarang ini lebih lagi banyaknya ke seimbang ya, ke Seimbang. cewek deh. Cewek Tadi kayaknya. kan gue lihat kayak banyak cewek sih. Iya Tadi pas cewek. cewek. Tapi bagus sih, banyak cewek itu bagus. Jadi mereka tuh cewek-cewek bisa bela diri Itu nantinya. maksud gua, jadi kan kalau mereka misalkan ya disengin di jalan ada penjahat-penjahat yang itu kan mereka bisa protek diri dengan tadi karate tadi sih. Terus untuk latihan ini bukan hanya sekedar latihan aja, jadi ntar ada edukasi juga. Oke. Si pengajar itu sama gua berkomunikasi terus. Pengajar itu, oh begini, ini lo ada titipan pesan dari orang tua, misalkan anaknya, ini anak saya tuh susah banget makan sayur nih, begini. Nah, Kita masuk si, penting tuh. si sempainya masuk supaya tenaga kita begini Oh. segala macam, makan Bagus ya. sayur begini-giniin. Dan ada infonya, anak saya makan sayur. Iya, masih bagus ada tuh. positifnya. Jadi Iya, masuk ke psikologis juga Nyampaikan nih. pesan ya, betul. Iya, keren sih memang. Sampaikan pesan ke orang tua. Iya, Iya. kepada orang tua nggak happy kan. Jadi ada misalkan dia kurang tadi minat makan, Betul. ikut karate, Tidur dikasih siang. tidur siang, lebih disiplin Tidur ya. siang, anak gue tidur siang tuh akhirnya itu. Sebelumnya enggak? Sebelumnya Alas, enggak. alas. Akhirnya tidur siang deh. Udah beberapa hari ini akhirnya dia tidur siang setelah ada pesan dari situ. Jadi bukan karate biasa Karena nih. kan anak-anak kan dari kita susah, Iya, iya. tapi dari pengajar guru Biasanya akhirnya begitu. Dia lebih mudah. denger sama orang tua. Mudah. Nah, jadi Iya, ya iya. itulah yang kita ini. Jadi di gua kan awalnya kan pengenalan. Iya. Ada pengenalan, habis itu ntar gua mau masuk ke tahap disiplin. Oke. Tahap disiplin. Jadi mereka kita ajarkan disiplin. Disiplinnya bukan hanya di karate aja, tapi sampai ke rumah. Oke, kalau sampai Seperti kehidupan mereka ya. Ah, Keren, keren. biasanya itu dikasihnya di akhir. Biasanya di akhir setelah latihan kita kasih di akhir. Oh nih begini segala macam disiplin, kita atur disiplinnya. Nah, untuk waktu latihan nih, Mm-mm. lo bisa sampai misalkan seminggu berapa kali jam-jamnya. Ya. Artinya waktu yang lo pilih itu ngeganggu gak? Nah, namanya anak-anak ini kan mesti ada Betul. sekolahnya, Betul. ada kursusnya itu loh. Artinya kan kita juga harus tahu waktu-waktu mereka, bahkan juga nyampe ke orang tuanya nggak bakal mengganggu lah Betul. kegiatan mereka. Nah kalau untuk di tempat gue di Blok A sendiri sekarang udah berjalan itu setiap hari Rabu malam. Oh malam ya? Ya dari jam setengah 8 sampai dengan jam 9. Oh masih yang terlalu malam lah ya, masih oke lah ya. Itu. Nah, terusnya sama Minggu sore setengah 4 sampai dengan setengah 6. Jadi seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Tapi si pengajar ini dia beberapa kali selalu mengisi di hari Sabtu. Oke. Sabtu adalah latihan tambahan. Oh gitu. Jadi Jadi ya dia
ngudak itu juga. Karena menurut dia nanti di bulan Juni ada pertandingan, kita mau siapkan Oh, anak-anak ini. gila. Juni. Iya. Konsep banget ini jadi memang terarah buat jalur prestasi. Nah, nanti sebelum ada pertandingan yang sesungguhnya, Hmm. ya insya Allah kalau nggak Maret, kalau nggak ada kendala ini, Maret ini gue mau bikinin pertandingan internal dulu. Tenang. Ya, jadi supaya mereka terbiasa dulu sama pertandingan ini. Ya, jam Minimal terbang udah penting, pernah Bos. lah. Jam Minimal terbang udah- penting. Bener sih buat mental untuk tampil itu Betul. susah loh anak kecil. Kayak tadi yang kayak tadi promo. promosi itu sebenarnya nggak segitu yang gue bawa ke Blok I. Iya. Gitu, nggak segitu. Tapi si murid-murid ini, anak-anak ini, mereka pada bilang sama orang tuanya mau ikutan ke Blok I gitu. Bahkan orang tuanya pejapri saya. Ini saya disuruh anak saya suruh japri, dia mau ikut Keren banget. gitu kan. Ya udah saya bilang ya udah ikut semua. Nah, Ikutlah semua akhirnya gitu. Ya sampai saat ini di hampir 1 bulan ini semangatnya masih tinggi. Nah itu yang gue mau jaga, jangan sampai semangatnya kendor. Nah itu, lo gunakan strategi apa nih biar? Karena kan anak-anak kan kemudian ya, Iya, masih iya, kecil. iya, Oke iya. lah pertama lah temennya semangat, lama-lama kendor. Nah itu lo gimana strateginya biar? Ya tadi itu dengan pertandingan itu, Oke. disiapkan pertandingan. Jadi pertandingannya bukan hanya untuk anak-anak ini. Hmm. Nah untuk yang pengajar-pengajarnya juga nanti gue buatkan mereka nggak ikut bertanding, tapi pengajar ini nanti gue akan tunjuk lu mentorin beberapa anak Oke. dan tim mana yang lebih banyak prestasinya, lebih banyak juaranya, nanti dia yang akan jadi Oh, juara. proses selektif berarti nanti lo ya. Nah, Lo bagi si mentor-mentornya tim, ini ada nih, mentornya. si pengajar-pengajarnya, Oke. ya secara nggak langsung gue mau si pengajar ini, SMP-SMP-nya melatih anak-anak, gue coba untuk melatih si pengajarnya terbiasa dengan pegang anak buah itu. Atlet. Terintegrasi, keren sih. Gue itu bikinnya banget. seperti itu. Keren. Nah, gimana nih bro caranya kalau misalkan untuk orang tua pengen join nih ikut latihan lo? Nggak ada masalah. Maksudnya ya caranya gimana? Harus hubungin siapakah? Mungkin Oh, ada apa iya, yang iya. dilengkapi atau Gue nangkepnya tadi untuk orang tua yang mau ikut Kelas latihan, dewasa, kelas dewasa enggak. gitu. Gue tadi nangkepnya gitu. Karena gini, bapak ntar di blok ribet H, lah, iya, ikut di karate kan di ngeri blok H bapak-bapaknya. udah ada beberapa nama yang minta mau latihan orang Bapak. tuanya, tapi minta dipisahin sama anaknya. Oh, takut malu kali ya. Bukan, takutnya dia salah, anaknya yang benerin, salah paham. Bener juga nih. Bagi itu latihan orang lagi ya. Bapak-bapak diajar sama anaknya. Gimana bro nih? Ya kalau untuk latihan ya udah pasti gue mau ngambil minimal umurnya 5 tahun. 5 tahun ya. Minimal 5 tahun. 5 tahun minimal. Nah, ya sampai remaja mau sampai orang tua sekalipun mau ikut ya silakan gitu. Tuh untuk pendaftarannya kemana bisa ke Blok H, Oke. tanya aja rumah Pak Feli udah pada Langsung tahu. hubungin lo ya berarti ya? Iya langsung Mau hubungin datang gua. mau by phone segala macam pokoknya welcome. Untuk pelatihannya seperti itu. Untuk biayanya gimana sih? Ya sebenarnya kan. Untuk biayanya di awal itu totalnya 250.000. Oke. Nah, 250.000 itu udah dapat baju karate Wah, udah include tuh Iya. enak nggak usah mikirin nyari baju karate dong ya. Nah. Udah sedia. sama uang pendaftaran Oke. sama iuran pertama, Pertama. iuran bulan pertama Oke. gitu. Ya mungkin nanti gua akan tambahin sedikit 5.000 per bulannya untuk kas. Jadi setelah bulan kedua tuh per bulannya berapa untuk Jadi di awal 250.000, 130-nya untuk baju, oke. yang berapa lagi tuh? 60. Untuk iuran pertama Iya, no. Iurannya iurannya itu ntar nextnya akan 60.000 aja 60.000 per bulannya. Oh, itu jangkau banget sih. Iya, iurannya tuh Per bulan 60.000. Berarti pertemuannya dalam sebulan itu 8 kali minimal Minimal 8 kali. banyak lagi kan 60.000. Untuk iurannya. Tapi untuk di awal, yang beratnya emang di awalnya aja. Ya, Di awalnya kan karena harus ada beli baju. baju ya. Baju pun boleh sebenarnya beli sendiri boleh. Ya. Boleh di online juga ada banyak. Cuma sayangnya gini, ada ini pun gue baru tahu karena waktu di zaman gue nggak ada nih yang seperti ini gitu. Apa ya? Baju. Standar bajunya. Oh, ini standarnya. Jadi gini, ada baju yang tidak bisa untuk standar digunakan ujian gitu. Karena kan kita nggak mau disabuk itu aja kan. Ya. Nanti kan pasti ada kenaikan sabuk kan. Nah saat kenaikan sabuk ada baju yang
standarnya. Oh beda. Beda, Oh, gue pikir makanya- sama sabuk doang nih gantinya nih. Baju juga beda dong. Enggak, bajunya tetap. Maksudnya gini. Iya. Misalnya gini, gue beli baju karate sendiri di Oke. Komar nih. Iya. Karena gue ngeliat harganya lebih murah sedikit, Oke, ya oke. kan? Gue beli. Nah. Tapi baju itu bukan standar untuk ikut ujian. Oh ya paham. Kalau latihan mungkin bisa. Iya, itu sayang. Maksud gue sayang gini, selisih 20 atau 30 ribu. Iya sih. Daripada nantinya beli 2 kali, mendingan beli sekali. Iya, karena memang aja. lu udah pasti kan standarnya udah Ah, tahap paham lah ya. ah. Jadi mau usah khawatir lah. Iya, terus untuk di awal itu karena gue nggak terlalu memaksakan ya. Jadi gini, misalkan ada yang berminat, katakanlah harga bajunya misalkan agak lebih mahal, baju belakangan aja nggak apa-apa. Jadi Gitu. minatnya dulu nih ikut. Dia minat, dia ikut dulu, Ah. oke, dia ikut, masukin Suka dulu. pendaftarannya aja dulu. Yes. Pendaftarannya aja dulu, dia ikut dulu, nggak usah pakai baju, pakai pakaian olahraga aja, Iya, iya. ya kan, pakai pakaian olahraga. Nyamannya dia ya. Iya, buat ikut aja latihan dulu kayak gitu. Nyaman lah. Nah, dia udah mulai apa segala macam, barulah Yes. diikut sertakan. Jadi nggak harus ikut latihan harus bayar, enggak. Ikut aja. Ikut aja dulu, nanti dia udah punya mulai minat apa segala macam. Kayak Suka. kemarin kan gue ada beberapa nih, Hmm. gue lihat, wih anak ini bakatnya bagus nih. Yes. Gue kontak langsung orang tuanya. Nah, Sayang kalau nggak diikutin, gue Iya, bilang. kembangin. Sayang kenapa? Karena minatnya dia, Nah. terusnya kayaknya ada bakat. iya, iya. Kayaknya sepertinya ada bakat gitu. Jadi fokusnya, darah dia ininya kan gue lihat, wah ini kayak gue infoin Pokoknya, orang tuanya iya. gitu. Akhirnya orang tuanya bilang, oh ya udah, saya juga lagi liatin minat anaknya dulu nih. Kalau emang seperti itu adanya, dia ikut ya. Oke. Dari total 25 yang gua info itu cuma 2 orang. 2 orang. Bukan berarti mereka yang lain gak bagus ya, Iya, iya. bukan. Karena gini, ya gua harus liatin. Jadi sorry ada bakat alami ya. berarti ya? Sayang, Ah. gua ngeliatnya gini sayang. Saya jangan sampai dia ada bakat tapi nggak diikut Kembangin, sertakan, yang lain jalan terus tapi dia enggak nih, Hmm. sayang. Ya kita kan nggak tahu, nggak taunya ada keberuntungan di anak Yes. itu kan. Ah. Nah, makanya ada beberapa yang pasti gua ini. Tadi pun yang promosi, gua lihat ada satu anak, ya kan, oh ini Oke. bagus, gua tanya tuh langsung sama si Pak RT, Ah. itu anak siapa? Ah. Itu bagus tuh, Ah. gitu. Gua ngobrol, karena gua lihat kan, wah. Jadi ini lu anak- berarti satu-satu berarti. Iya, ya? gua harus merhatiin itu, Iya sih, gitu. benar. Gua harus merhatiin. Harus jeli juga man. Kalau gue cuma sekedar buat penghasilan, yang penting banyak, gue berdiri di depan, nggak perlu manggil orang Itu siapa-siapa, sama sih. Iya gue sih. yang melatih, Iya, iya, iya. ya enak-enak aja sih bang. Gitu. Cuman lu Cuma nggak kayak gitu kan. tanggung jawab Ya. gue ke orang tua muridnya Ya. harapannya gede loh. Orang Betul, tua murid betul. ikut itu kan punya harapan. Betul, betul. Makanya gue jaga hal itu. Kira sih, jadi untuk warga 012 nih, nggak usah khawatir ya. Jadi yang disampaikan itu nggak semestinya, pokoknya ada alternatif lain lah. Yang penting minat dari anak-anak warga 012 itu udah bulat dulu segala macam. Nanti kalau memang bingung mau hubungin Pak Feli di mana, nanti boleh komen ya di channel YouTube ya Pak Dasep ya. Ya. Nanti bisa di-share sama Pak Dasep nanti untuk nomor yang bisa dihubungin atau alamat rumah atau handphonenya sih. Oke ya. Sama ini sih gue juga beberapa RT udah gue hubungin karena gue mau promosi ke dalam situ. Oke. Jadi latihannya ntar di klasternya masing-masing nih kalau Wah, ada minatnya. muter berarti ya. Jadi ya. dibikin jadwalnya, Keren, misalkan keren. sebulan sekali baru latihan gabungan. Oh, lo bisa dulu. Bukan, gue mau kembali. Misalkan kalau buat hanya terpaku di blok H, Oke. yang jauh kan kasihan. Ya maksudnya muter kan, misalkan kalau lu di blok O misalnya nih, jadi lu bawa semua anak diri lu latihan di blok O gitu maksudnya. Enggak, Bosan tanya aja, gue usahain, gue pengen itu promosiin itu arahnya gini dari klaster. Oke. Ini ada. Iya, gitu. iya. Dan itu yang gue promosikan itu gue nggak mengharuskan harus ada murid ya, Oke. harus ada yang mendaftar ya. Enggak. Enggak. Ibaratnya gue memperkenalkan. Oke, Gue memperkenalkan iya, karate. promosi. Ada yang berminat, ayo. Oke. Enggak pun nggak apa-apa. Yang penting gue hanya mempromosikan aja. Keren sih. Gitu. Gue yakin Jadi, sih banyak. Intinya bener-bener gue mau memperkenalkan yang berminat, ayo. Yang enggak pun nggak ada masalah buat gue. Dan arahnya karate dari gue sendiri bukan untuk bela diri utamanya, tapi untuk prestasi. Oke. Saat lu udah bisa karate, apalagi lu udah punya prestasi, otomatis bela dirinya bisa kok. Iya, Kalau jadi kita udah latihan yang bener udah pasti bisa. iya sih benar sih. Jangan sampai nanti kan diri kita mindsetnya salah nih di ikut karate buat gagah-gagahan jadi Iya. ya sekolah kan so gagah-gagahan malah nanti Hmm. esensinya nggak dapat dari bela diri itu gitu loh kan. Bro kok mau ikutan nggak masih boleh loh orang tua.
Boleh lah ya. sempat nanya langsung ada buat anak kelas dewasa. Kalau emang nih, banyak, gua sendiri pun mau latihan juga Oh, gitu. iya. Gua mau latihan yang gue latihan juga Yes, gitu. refresh, Pengen- ya kan? pengen. belum ada kelas dewasa, masih Ya, nunggu masih katakanlah nunggu. kita buat olahraga. Iya, Olahraga lah, iya, ya. iya, diri kan. Ya syukur-syukur kali bisa prestasi kan lawan usia dini. Gua udah siap apa ya kalau tulang udah keropos apa namanya sih? Iya. Gampang sih, banget gampang nih. sih. Iya, udah gampang pretek Pak Koko lawannya anak SD semua. sama. Ya ada yang ngebuat Yang juara malu. Menang malu kalah malu. Iya. Apalagi pas diadu begini kan lawannya anak kecil, oh mau berantem gimana nih, bapaknya yang ngeliatin dari luar. Iya, awas lah ya. Awas lo ya. Ya alhamdulillah ya kita di lingkungan Ada12 ini ya banyak talent ya, dan Iya, talent itu betul. juga alhamdulillah kayak Bro Feli nih, dia ada apa namanya niat yang baik ya untuk mengembangkan karate. Dengan tadi yang sampaikan, dia nggak semata-mata nyari penghasilan di situ, beliau juga sibuk kerja loh kalau warga tahu ya. Dia pengen lihat ya memang di lingkungan itu berprestasi. Kebetulan memang expertnya di karate, beliau pengen ngembang itu di lingkungan sendiri. Itu tuh menurut Gue gue sih sebenarnya berharap keren di, sih. di Pak Koko juga nih, dari kemarin-kemarin ngobrolin pingpong nih. waduh. Makanya gue Berat ya, lebih harapan gue sih gini ya. Pimpong. Aduh gimana? Gimana kan nasib pimpong lagi nih bahas nih. Belum kesampean nih, senggol terus nih. Gua kan Harapan gue tuh adalah gini, gue bukan bilang gue sebagai contoh ya, sebenarnya gini, harapan gue ya mungkin warga sini yang punya ya. sesuatu yang positif yang bisa ditularkan buat anak-anak, ya udah gerakin aja. Iya, jadi nggak usah malu-malu ya. Gerakin apa segala macam. Kalau emang perlu konsultasi dan lain sebagainya, yuk kita nih tim RW juga Ya, siap untuk Siap. yuk bagaimananya Pengalaman kita waris, siap kayak gitu. Betul, Jadi betul. yang punya bakat lah yang, wah gue dulunya bisa ini dan gue dalam di ini, misalnya Pak Koko nih, saya Tenis dalam meja. di tenis meja begini-begini segala macam gitu kan. Gue mau kembangin tenis meja. Ayo kita konsultasi, kita gimana nih jalannya seperti apa. Yang penting kegiatan itu positif Bener gitu. banget. Jadi memang Coming soon. apa? Coming soon. Coming Kami soon. oke Ya, nanti ya. coming soon Ya, lah. pokoknya mungkin nanti next Intinya itu. tema ya. Iya, iya. Tapi dia Emang seperti itu. Tapi Siapa saya sepeda pasti selanjutnya. gak, gue khawatir dia WA lu nih. Nah, Bro, saya apa sundul-sundul Sundul terus. Kapan lagi gue masuk podcast nih? gue jujur aja, Iya, gue Terus. pas Ada kemarin pendukung. ada wadah. gue tuh demen loh sama gitu-gitu tuh demen. Pas dia kemarin ngomong tenis meja, ya gue udah ngobrol dalam juga sama dia. Yuk gerakin, udah sampai berhitung malah. Wow. Gue udah sampai berhitung sama Pak Koko ini udah sampai berhitung. Yuk, gue tuh demen ngedorong begitu untuk Iya. demen gitu. Cuma yang didorong gak jalan-jalan nih, berat jadinya. Berat, iya. Itulah makanya sih harus dimatangin lagi ya, Bro Pokoknya. Jadi ya, oke ya. Pokoknya untuk warga 19 yang tadi sampaikan Bro Feli, kalau memang punya minat atau bakat, ya memang dari awalnya warga expert di situ, pengen ngembangin dan bingung mau pengen gimana komunikasinya, bisa hubungin pengurus RW. Kita bisa diskusi entah dari tim media akan mempromosi atau mungkin kita terkait teknis seperti apa. Jadi jangan malu-malu lah. Kita bisa membantu dari segi promosi segala macam ya. Bro Koko, oke sehat ya. Siap. Bro Feli, thank you ya. Siap, Untuk malam thank you. ini sehat selalu nih. Semoga kedepannya karate di Ada12 makin berkembang. Amin. Manggil Pak menimbulkan talent-talent atau atlet-atlet yang bisa membanggakan lingkungan, minimal desa ya, desa nanti kalau lebih ke tinggi lagi sampai ke kejuaraan timnas. Oke, sekian podcast kali ini. Terima kasih atas waktunya nih untuk para talent. Semoga bermanfaat untuk malam ini. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.